Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi bersama saya di channel Kolam Bruna, channel yang membahas tentang feeding ikan koi ya, seputar ikan koi lah ya, dari pembesaran, kemudian kolam, irigasi, dan juga lain-lain. Baik teman-teman, hari ini hari Sabtu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu hal pun. Hari ini saya mau sedikit sharing teman-teman ya, sharing tentang seberapa penting sih filtrasi atau sistem filtrasi untuk kolam ikan koi teman-teman. Nah, kenapa saya mau sharing ini karena banyak teman-teman setelah melihat kolam saya di rumah ya, mereka pengen buat kolam juga, tapi setelah buat kolam ternyata tok cuma kolamnya aja, tidak ada sistem filtrasinya. Padahal sistem filtrasi untuk kolam koi adalah suatu hal yang harus ya. Kalau misalkan diibaratkan di manusia itu adalah jantungnya. Kalau misalkan jantungnya nggak ada ya udah manusia mati kan ya. Maka sama dengan kolam koi, kalau misalkan kolam itu tidak ada filtrasi, maka tidak ada yang menjaga kualitas air di dalam kolam. Nah, untuk filtrasinya sendiri itu bisa ada dua jenis. Yang pertama adalah filtrasi mekanis dan yang kedua adalah filtrasi biologis. Nah, fungsinya sendiri untuk filtrasi mekanis itu adalah untuk menyaring kotoran-kotoran kasar ya. Kenapa perlu disaring? Karena ikan itu kan ketika makan ya, habis makan dia pasti ngeluarin kotoran, dan kotorannya itu perlu disaring, karena kalau misalkan tidak disaring maka itu akan menjadi racun bagi ikan dan ikannya bisa sakit dan besar kemungkinan juga akan mati ikannya teman-teman. Nah, untuk filtrasi yang kedua adalah filtrasi biologis. Nah, biologis ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengurai amoniak menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat. Nah, sehingga untuk filtrasi biologis biasanya itu dijaga ya, biar bakteri-bakteri yang ada di dalam filtrasi biologis itu bisa tumbuh banyak. Makanya biasanya dikasih media filter seperti kalau yang alami ya paling pakai batu apung, batu gombong, kemudian karang jahe ya. Nah, untuk di filtrasi saya sendiri ini ada pakainya dua filtrasi. Ini filter pertama isinya itu setengah 50% nya jaring nelayan, fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran besar, dan setengahnya lagi ini isinya adalah batu apung. Dan untuk yang kedua itu full batu apung dan di atasnya kasih karang jahe untuk pemberat. Nah, baik teman-teman, kebetulan hari ini sudah sebulan ya, dan melihat kualitas airnya kemarin sedikit berbusa, saya mau melakukan backpost besar. Nah, backpost besar ini saya lakukan cuma di chamber pertama, chamber yang pertama yang ini teman-teman. Nah, kenapa cuma chamber pertama? Karena kita akan mengeluarkan airnya semua, kemudian kita akan juga mencuci media filternya, akan kita guyur dari atas aja cukup ya. Nah, itu akan berakibat bakteri-bakteri yang ada di dalam ini akan keluar, sehingga kita jangan semuanya kita restart, cukup chamber pertama aja, chamber kedua kita biarkan. Oke teman-teman, seperti apa kelanjutannya? Saya matikan pompanya dulu, pompa saya matikan, aerasi saya nyalakan, tetap dibiarkan menyala. Baik teman-teman, pompa udah saya matikan, aerasi sudah nyala ya, masih nyala. Nah, ini chamber pertama yang akan kita backwash besar, udah kuras semua airnya, dan nanti kita cuci dari atas, kita guyur pakai air dari atas ya. Nah, untuk backwash sendiri di sini cukup buka palep yang ini ya, kita buka palepnya.
ini kita udah mau habis teman-teman ya, kita siram dulu teman-teman dari atas, ambil airnya dari kolom aja. Ini tujuannya biar kotorannya turun ke bawah. Di sini masih aman teman-teman ya, tidak terlalu kotor. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini karena baru 1 bulan ya, jadi kondisinya belum terlalu kotor. Dan proses selanjutnya teman-teman, setelah kita kuras dan bersatu, nanti kita jalan running seperti normal kembali. Dan setelah itu biasanya yang saya lakukan adalah menambahkan bakteri starter. Kenapa bakteri starter kita tambahkan? Untuk menjaga populasi bakteri yang ada di media filter. Karena tadi kita habis kuras ya yang bersatu, maka kemungkinan besar bakteri baik yang ada di dalam situ terbawa keluar gitu kan. Jadi kita perlu menambahkan bakteri starter yang baru. Nah baik teman-teman, ini udah saya nyalakan kembali pompanya. Saatnya kita menambahkan bakteri starter lagi ya. Untuk bakteri starternya sendiri saya di sini memakai ini teman-teman, Micro Plus ya, bakteri starter untuk mengurai amoniak ya. Nah itu teman-teman. Nah kenapa filtrasi untuk kolam koi penting ya? Karena sebenarnya ketika kita memelihara ikan koi ya teman-teman ya, kita itu bukan memelihara ikannya, tapi kita memelihara airnya, sehingga kita perlu menjaga kondisi airnya itu tetap bagus, tetap sehat. Nah untuk menjaga itu maka diperlukanlah filtrasi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman, biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.